Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian timur Pulau Jawa. Lokasi ini berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, yaitu di samping Kabupaten Wonogiri. Seperti suasana kabupaten pada umumnya, kondisi kabupaten ini tenang dan tidak banyak hiruk-pikuk yang terjadi. Seni pertunjukan Reok Ponorogo merupakan salah satu keistimewaan Ponorogo yang paling terkenal. Pertunjukan ini memadukan tarian, musik gamelan, dan topeng raksasa dengan gambar makhluk seperti singo. Budaya paling beragam di Indonesia dan tujuan wisata utama adalah Reok Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah lanjutan dari video part 1, yaitu perjalanan spiritual militer Ponorogo. Saya sarankan bagi yang belum menonton part 1, linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini dan di atas. Pada video ini kita mulai dari kita memasuki Kabupaten Ponorogo. Kenapa ngomong neng kono idoan? Seperti Ponorogo yang sudah dijelaskan di atas tadi, kita akan menziarahi dan mengunjungi beberapa situs-situs makam para wali dan para sesepuh atau pendiri dari Kabupaten Ponorogo ini yang dulunya masih berupa kadipaten. Jadi tanpa berlama-lama lagi, tanpa mengulur waktu, kita langsung saja masuk ke pembahasan video utamanya. Ngorok apa dulu? Gila. Siapa? Makam Datuk Katong, situs makam Jaki ya? masjid enak iki. Ngomong syarat enak ya. Ditutup lah. Hah? Oh, ten iki. Kena ini, mlebu ya. Yo, kowe. Ya. Wah, enak. Salat ngaji mumpung durung katekanan molo ikat juru padi. La ilaha illallah Lagi makan kokak. Banter.
komplek makam Bathara Katong. Di balik keindahan kesenian reog Ponorogo, terdapat seorang tokoh penting yang memainkan peran dalam penyebaran agama Islam di Ponorogo ini. Mari kita kenali lebih dekat tentang kisah para tokoh-tokoh yang dimakamkan di komplek Bathara Katong, seorang tokoh yang membentuk sejarah Ponorogo. Kelima om, ponan om, pon kelima niki. Alhamdulillah kita sudah memasuki makam. Niki makamipun Pangeran Koning Mertawangsa. Oh, di sana ada makam adipati. Di sana juga makam adipati dan para sentono dalam Kadipaten Ponorogo, Adipati Ponorogo. Sama pintu ke-6, gapura ke-6. Ini Kalem ini. Coba lah. nggih. Iki makam para sentono dalem kalih Adipati Kadipaten Ponorogo. Patih Selo Aji. Selo Aji adalah seorang tokoh yang berperan pada berdirinya Ponorogo. Dia adalah salah satu patih yang mendampingi Raden Bathara Katong ketika menuju daerah Wengker sebelum menjadi Ponorogo. Patih Selo Aji bersama Raden Bathara Katong yang diangkat menjadi adipati di bekas kerajaan Wengker dan Ki Ageng Mirah sebagai penyebar agama Islam. Diiringi 40 orang pengikut melakukan perjalanan yang telah ditunjuk oleh Raja Demak untuk mendirikan sebuah daerah kekuasaan. Ketiganya membuka hutan untuk selanjutnya mendirikan kadipaten, yaitu Kadipaten Ponorogo. Patih Selo Aji banyak berperan membantu Raden Bathara Katong dan Ki Ageng Mirah karena proses membuka daerah Ponorogo diwarnai pertentangan dengan penguasa setempat, yaitu Ki Ageng Kutu. Namanya diabadikan menjadi salah satu terminal di Kecamatan Babatan, Ponorogo, yaitu Terminal Selo Aji yang terletak di utara Ponorogo. Ki Ageng Mirah. Ki Ageng Mirah adalah salah seorang yang berperan pada berdirinya Ponorogo. Ki Ageng Mirah mendampingi Raden Bathara Katong dan Patih Selo Aji dalam membuka daerah yang nantinya menjadi Kadipaten Ponorogo. Ki Ageng Mirah adalah penyebar agama Islam di wilayah Wengker sebelum menjadi Ponorogo. Perjuangan yang dilakukan cukup berat karena masyarakat sekitar sebelumnya tidak memeluk agama Islam, sehingga kurang menyukai keberadaan rombongan Raden Bathara Katong yang membawa pengaruh baru. Namanya diabadikan menjadi nama desa di Sukorejo, yaitu Desa Mirah. Ada sebuah legenda yang antara Desa Mirah dan Desa Golan tentang kedua sungai yang tidak pernah bersatu airnya akibat tragedi bermotifkan asmara yang terjadi di antara putri Ki Ageng Mirah dan putri Ki Honggolono. Adipati Bathara Katong. Adipati Bathara Katong adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Ponorogo. Beliau berkuasa penuh pada tahun 1496 dan memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Ponorogo.
Bathara Katong menggunakan kesenian reog dan musik gamelan sebagai sarana penyebaran agama Islam. Ia menarik masyarakat dengan suara nyaring gamelan dan kemudian memberikan ajaran-ajaran tentang agama Islam. Oh, Ini Pak betul kan. Bathara Katong. Nek kene ditanamkan mereka Lembah Hasan Sari selisih kapan ya? Kasar. Selisih nggih kurang langkung 250 tahun. Riyen iki nggih. Nah ini sing kula pirengi napa nggih tunggire pasen patah niku. Les Dengan bapak siji ibu ngoten nggih. nggih. Oh, ya berarti turun Kerandah ke Mojopahit. Nggih, putra wayang. Putra wayang Mojopahit. Dan ini kalau ingkang rayi ya, rayine Patah. Raden Patah. Nggih. Lembah Hasan Sari selisih 200 tahun. Apalagi saking Dria kan dikenal dengan Lembah Hasan Sari kan. Nembangnya kayak Bu Amin, Manding, barangkali termasuk Kerandah Mbah Hajo Sari, Mbah Hasan Sari, Kerandah Sari. Mbokku sih tahu reuni rono ya. Neng Ya nang Mbah. Mbah Hasan Sari kene. Makam Bathara Katong masih dilestarikan dan menjadi destinasi ziarah para warga. Kesenian reog Ponorogo juga masih ditampilkan dari generasi ke generasi sebagai upaya menjaga identitas budaya. Mungkin edaran atau pembahasan lebih lengkap tentang Bathara Katong dan para penggawa-penggawanya akan saya udar atau saya penjelaskan di video yang lebih lama lagi. Raden Bathara Katong dihormati sebagai seorang yang berperan penting dalam keberadaan Kabupaten Ponorogo dan penyebaran agama Islam di Kadipaten Ponorogo. Nama Bathara Katong juga diabadikan sebagai nama stadion dan sebuah jalan utama di Kabupaten Ponorogo. Eling-eling sira manungsa, eling ana anggonmu salat ngaji. Sekarang kita berada di perempatan Terminal Selo Aji Ponorogo. Terminal Selo Aji merupakan terminal penumpang tipe A dan terminal induk terbesar di Kabupaten Ponorogo. Terminal ini terletak di utara perbatasan Kecamatan Ponorogo Kota, tepatnya di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 8, Desa Cekok, Kecamatan Babadan. Terminalnya di sini. Terminal tipe A, sudah tipe A. Jadi aku lihat ada CP5, saya sama Restu. Sana belakang. Oh, sudah enggak ada. Mungkin Narendra STT. Nama itu Garuda Mas CP5. Kameranya jelek guys, jadi nggak terlalu bagus. Ya Rabbi sholli ala Rasul li Muhammadin siril aula. Ya Rabbi sholli ala Rasul li Muhammadin siril aula. Sekarang kita berada di perempatan Kecamatan Siman Ponorogo. Perempatan Siman ini jika belok
kiri kita menuju Pondok Pesantren Darussalam Gontor ya. Yaitu salah satu ponpes terbesar yang ada di Indonesia itu, yang terletak di Ponorogo. Lalu jika kita belok ke kanan, kita menuju Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar yang terletak di Ngabar, Siman, Ponorogo. Wong ning Jakarta kok ya ku Ponorogo kuwi. Iya, api rakene kono lek iki jalur etan iki. Makane kono. Kono jalur etan. Masih di mau bahasa Misari mau bahasa Misari. Nanti anu mlebu pojok ngono. Kalau kicau kan. Wah, yang kecil. Paling kecil. Wisata religi Muhammad Besari. Pak Guna. Dapun Gi Di Putih ada Iya. Ada nanti ki lurus. Lurus sana udah terus. Hah? Belok kiri, lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Lurus rian ngiri parkiran. Lurus ini dah. Aku biyen ya tahu di pisan rene iki tapi ya numpak bis secara mikir. Sari Ponorogo. Oh rame nih. Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Mobil, bus. Tujuan wisata religi kedua ini adalah Desa Wisata Religi Masjid Tegal Sari dan Makam Kiai Ageng Muhammad Besari. Masjid Tegal Sari terletak di Desa Tegal Sari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Masjid ini menyatu dengan pondok pesantren dan memiliki luas sekitar 4.500 meter persegi. Masjid Tegal Sari didirikan oleh Muhammad Besari, seorang santri yang belajar di Susun Sentono. Beliau kemudian dijadikan menantu oleh Kiai Nur Salim dan diberi tanah oleh Kiai Donopuro untuk mendirikan masjid dan pesantren. Masjid Tegal Sari memiliki keunikan pada unsur-unsur dan pola dasar bangunannya yang masih mempertahankan kekunoannya. Masjid ini juga memiliki sejarah yang kaya dan merupakan salah satu masjid tertua di Jawa Timur. Mengisi cerahnya hari, menyambut datangnya mentari. Ada sebuah tempat mengaji di heningnya Kampung Tegal Sari. Diasuh oleh Kiai Hasan Besari di selatan kota yang lestari. Bagus Burhan serap intisari demi kehidupan yang hakiki. Di saat bumi terus berputar, di situ ada pondok kebangkitan, tempat memberi dan belajar untuk menjadi insan yang benar. Kala tidak sebuah karya sastra untuk membaca. Di sini kita sudah sampai di daerah Tegal Sari ini pada sekitar jam 6 maghrib. Yang belum saya ketahui ya, kalau makam Kiai Ageng Muhammad Besari ini ternyata buka pada Isya, yaitu sekitar jam 7 sampai jam setengah 8-an gitu. Jadi untuk menghemat waktu, jadi kita coba ziarah saja ke makam adik dari Kiai Muhammad Besari, yaitu Kiai Ageng Nur Sodik Al-Hafiz. Berikut ulasannya. Pasrah Tuhan sang pencerah hati.
Kiai Nur Sodik bin Kiai Anambesari Kuncen Caruban Madiun bin Syekh Abdul Mursyad merupakan adik kandung Kiai Ageng Muhammad Besari. Menurut salah seorang dzurriyyahnya, Kiai Nur Sodik adalah seorang hafiz penghafal Al-Quran pertama di Ponorogo pada zamannya. Bersama kakaknya Kiai Ageng Muhammad Besari, Nur Sodik muda selalu mengikuti hingga berguru kepada Kiai Donopuro Setono dan Babat Desa Tegalasari, serta mendirikan pondok pesantren Gebang Tinatar bersama kakaknya. Makam beliau terletak di sebelah barat komplek makam Kiai Ageng Muhammad Besari. Jadi kalau Anda mau masuk gerbang makam Agung Kiai Ageng Muhammad Besari, di sebelah barat ada pelang nama makam Kiai Nur Sodik adik Kiai Ageng Muhammad Besari. Sebagai orang Ponorogo, tentu harus bangga karena sebelum pondok Quran menjamur dan sebelum Kiai Haji Muhammad Munawir Kerapia Yogyakarta, kita telah mempunyai Mbah Nur Sodik Tegalasari. Dan akhirnya setelah menunggu sekitar 30 menitan, makam Agung Kiai Ageng Muhammad Besari Setono Gedong telah dibuka. Teman-teman, alhamdulillah Pak bisa. Jadi makam Agung Kiai Ageng Muhammad Besari sudah buka, jadi kita langsung aja masuk dan tawasulan kedap-kedap mawon mantan iku langsung. Kiai Ageng Muhammad Besari adalah seorang ulama dan pendiri Masjid Tegalasari di Ponorogo, Jawa Timur. Beliau lahir di Caruban, Madiun, Jawa Timur dan merupakan seorang santri yang belajar di Dusun Setono. Kiai Ageng Muhammad Besari belajar di Dusun Setono dan menjadi seorang santri yang pandai dan berdedikasi. Beliau kemudian dijadikan menantu oleh Kiai Nur Salim dan diberi tanah oleh Kiai Donopuro untuk mendirikan masjid dan pesantren. Muhammad Besari mendirikan Masjid Tegalasari di atas tanah yang diberikan oleh Kiai Donopuro. Beliau juga mendirikan pondok pesantren Tegalasari yang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam di Jawa Timur. Atas jasa-jasa dan dedikasinya, Muhammad Besari diberi gelar Kiai Ageng oleh Sri Susuhunan Pakubuwono II, Raja Mataram Kartosuro. Beliau juga diangkat sebagai pemimpin spiritual di desa Tegalasari dan wilayah Ponorogo sekitarnya. Kiai Ageng Muhammad Besari meninggalkan warisan yang sangat berharga, yaitu Masjid Tegalasari dan Pondok Pesantren Tegalasari. Beliau juga menjadi teladan bagi generasi berikutnya dalam hal dedikasi, kesabaran, dan kebijaksanaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara pada video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, saya mohon maaf sekali. Dan terima kasih sudah menonton ini, bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gue di tanah lagi. Kanan kiri kan? Dalamnya kok. Dalamnya. Kira pada tang pundi dalam ageng. Padang-padang kan. Ya tak anu nih. Peteng kok, Mak. Ini iso apa? Ini ngiri iso lah ya. Iya nek buri arep nyalek itu. Oh iya. Assalamualaikum sedulur. Jadi kita pulangnya setelah ini ya. Sekarang kita berada di Desa Macanbang, Kecamatan Gondang, Tulungagung. Desa Macanbang mempunyai salah satu objek wisata sejarah Islam yang sangat terkenal. Ini makam Sunan Uling yang sering dikunjungi banyak peziarah dari berbagai daerah. Masa iki? Ya. Bener le? Apa iki Sunan Kuning ini kan? Oh alah. Oh iki ta. Belok kanan, lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Oh iki ta. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من Makam Sunan Kuning terletak persis di sebelah barat Masjid Tiban Baitur Rahman. وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي. Adapun pintu masuk ke makam ada di sebelah selatan masjid yang terbuat dari sebilah kayu yang sudah terlihat usang. Pintu masuk itu hanya setinggi 1 meter sehingga orang yang hendak masuk dan keluar makam harus berjalan dengan cara jongkok. Pintu ini juga mengindikasikan bahwa setiap peziarah harus memiliki laku beradab ketika berkunjung kepada seorang alim ulama. أن رب العالمين فرض الصلوات عليه النبي صلوا عليه. Seperti halnya identitas para alim ulama tempo dulu yang kerap menjadi tanda tanya saking banyaknya yang menuturkan, identitas Sunan Kuning pun juga demikian. Cerita-cerita mengenai siapa, seperti apa, dan datangnya dari mana ditutur-turunkan dari generasi ke generasi.
Cerita itu tidak perlu dihadap-hadapkan sebagai bahan bantahan. Justru sebaliknya, cerita itu malah menjadi indikasi kealim ulamaan dari Sunan Kunting itu sendiri. Dan akhirnya setelah penantian lama, dari ziarah ke Ponorogo, Bathara Katong, Tegalsari sampai ke Macan Bang, selesailah kegiatan ziarah pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025. Saat ini jam menunjukkan jam 10:55. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya, karena saran dari para pemirsa sangat membantu bagi saya, sangat berharga bagi saya. Terima kasih. Jikalau ada salah dalam penuturan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.